Petahana Debat Cawapres 2024. Sebelum kami berikan kesempatan kepada juru bicara dari pasangan 01 dan juga pasangan 02, nanti untuk bisa memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh juru bicara pasangan 03, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta yang sudah kami siapkan. Karena kita memang bicara malam hari ini sesuai dengan tema kaitannya dengan energi, maka kami akan sajikan data berapa konsumsi BBM di Indonesia dari tahun ke tahun. Kami sajikan angka mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Selalu ada peningkatan. Betul sekali. Bisa Anda lihat dan peningkatannya juga cukup signifikan. Betul. Terutama dari tahun 2016 ke tahun 2017. 5,8 juta kiloliter. Kemudian Anda bisa lihat bagaimana grafik meningkat konsumsi BBM dari tahun ke tahun 2016 sampai 2022. Kita akan juga tampilkan bagaimana konsumsi minyak bumi selama 5 tahun terakhir. Kalau tadi BBM juga peningkatan cukup signifikan dari 2016 sampai 2022 cukup jauh dari 5,8 sampai 29,7. Nah, kalau untuk minyak bumi dari tahun 2017 69,43 juta ton meningkat juga tidak terlalu banyak kalau minyak bumi ya. Betul. 2021 69,65 berdasarkan databox.katadata.co.id. Ya, sempat ada penurunan di tahun 2019, 2020 tapi kemudian melejit kembali di tahun 2021. Itu adalah data fakta mengenai konsumsi BBM kemudian juga minyak bumi selama 5 tahun terakhir di Indonesia. Dan langsung saja untuk berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan 03 untuk bisa menjawab pertanyaan dari pasangan 01, pasangan 02. Bang Saididu terlebih dahulu, silakan Bang Saididu. Saya sebenarnya mau mencari ilmu aja di sini karena mendengarkan jawaban mereka kan belum tentu jawaban cawapres, jadi kita saling mencari ilmu aja. Ke Pak Sunarsi sebagai ahli ekonomi, saya ingin betul mendapatkan penjelasan dari visi misi Capres Cawapres 03 bahwa akan mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Saya ingin karena otak saya belum nangkep sampai sekarang, walaupun udah lama dikemukakan. Karena 7% terlalu tinggi gitu? Bagi saya terlalu tinggi. Mungkin Pak Sunarsi punya rumusnya supaya saya bisa memahami dan rakyat bisa memahami apakah benar itu bisa tercapai. Itu saja, makasih. Itu saja, baik. Langsung saja, Bang Maman. Ya, ini saya mau masuk ke energi. Ya sebetulnya simpel aja sih. Saya melihatnya bagaimana yang akan ditawarkan oleh Mas Ganjar dan pasangan 03 terkait target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Cukup? Baik, silakan. Bang Sunarsip menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya target pertumbuhan ekonomi kita 7%. Itu tidak beda jauh dengan paslon nomor 1, paslon nomor 2, karena bedanya tipis-tipis. Karena paslon nomor 1 5,5, 6,5. Sampai 5,5, 6,5. Paslon nomor 2, 6 sampai 7%. Saya ambil mentok 7%. 6,5 ke 7% kan nggak beda jauh. Jadi so far sih sebenarnya nggak beda jauh. Tapi saya bisa jelaskan begini, ya. Terutama saya kaitkan dengan target pencapaian target emission net zero emission nih, Pak Maman, ya. Sumber pertumbuhan ekonomi yang kita dorong adalah sumber pertumbuhan ekonomi baru, ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita kepingin membalik piramida sebenarnya. Ya, membalik piramida pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sumber pertumbuhan baru. Ya, contoh pertanian. Pertanian itu kan komponennya banyak. Ya, contohnya komponennya banyak. Ada pertanian pangan, ada pertanian perkebunan, peternakan, perikanan, dan salah satu yang penting adalah kehutanan terkait dengan upaya kita menuju net zero emission. Nah, hutan kita ini problem sekarang, ya. Hutan kita itu problem karena banyak aktivitas yang merusak hutan, deforestation. Kita mau balik itu, hutan-hutan rusak, kita mau rehabilitasi menjadi hutan-hutan kembali. Mungkin efek-efek dari food estate dan lain-lain itu mungkin akan kita lakukan ke sana. Nah, dari situ maka kemudian kita bisa menciptakan, kan kalau kita menuju target net zero emission kan kita 2060 ya. Ada yang mengemisi, ada yang meng-offset kan Prof ya. Ada yang boleh dalam transisi ini kan ada yang boleh mengemisi, ada yang meng-offset. Nah yang kita dorong itu yang meng-offset ini. Aktivitas yang meng-offset itu. Maka nanti saya akan balikan itu tadi. Nah kalau itu problem itu bisa kita bisa siapkan gitu ya, maka kita harus lakukan. Maka itu tadi 7% itu dengan cara meng-create
atau mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Yang kontribusi sektor pertanian tadi yang termasuk include dari sektor kehutanan tadi, yang tadinya hanya sekitar kurang dari 0,1%, kita mau naikin lagi itu. Sehingga nanti sekarang pertumbuhan 5%, kita naikin bisa menjadi 7%, karena apa? Karena kita dorong itu. Termasuk juga memanfaatkan sumber daya alam. Ya, termasuk juga sumber daya alam. Sumber daya alam kita dorong, kita manfaatkan untuk kita mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri manufacturing. Mulai dari hilirisasi maupun manufacturing. Dan itu nanti pasti akan membutuhkan investasi besar. Dan salah satu kita ingin menciptakan investasi itu adalah penciptaan kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, dan termasuk perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi yang konsisten menjalankan hukum. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Prof. Tumiran. Prof. Tumiran terlebih dahulu mungkin, sebelum ke Prof. Ibnu, Prof. Tumiran terlebih dahulu untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh pasangan atau juru bicara pasangan nomor 03. Prof, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira ada beberapa yang sepakat bahwa net zero emission tadi betul. Bukan berarti tidak ada emisi gitu, tapi adalah balancing. Ada yang teremisi, ada yang menyerap. Saya bisa tambahkan nih, Pak Sunarsip ya. Sebenarnya hutan kita itu bisa menjadi potensi ekonomi baru di sektor energi. Kalau itu kita mau kerjakan. Tapi saya berapa kali ngasih masukan, masih mau senangnya impor gitu ya. Jadi misalnya daerah Indonesia Timur, itu hutan banyak, mereka kurang listrik. Kita udah coba kasih masukan, biomass itu kembangkan menjadi hutan industri energi. Masyarakat di sana bisa kerja. Ekonominya tumbuh, nggak usah susah-susah. Pembangkit listriknya nggak usah pakai advance teknologi, karena pakai kembali ke kayak kereta api ketel uap dulu. Tenaga sederhana bisa mengoperasikan itu, listriknya tumbuh. Kembangkan sektor kelautan, masyarakat bisa menangkap ikan, ada es di sana, bisa ekonominya tumbuh. Jadi konsep-konsep bagaimana mendorong ekonomi yang tumbuh itu sebenarnya ingin kita dengar juga lah dari bapak-bapak yang nanti siapa yang terpilih jadi cawapres ya. Supaya apa? Ada jaminan pertumbuhan merata di semua daerah gitu. Bukan berarti harus industri besar-besar gitu ya, tapi yang potensi-potensi lokal harus dibuat tumbuh. Supaya apa? Mereka besok nggak kerjanya minta makan sama pemerintah, kami nggak lapar pemerintah. Nggak itu, tapi mereka harus dikasih kesempatan hidup berdasarkan potensi diri untuk mandiri. Bisa punya makan, punya sandang, bisa nyekolahkan anak-anak, punya keyakinan masa depan. Potensi itu ada di Republik Indonesia. Tinggal bagaimana nanti pemerintah mengelola, memberdayakan itu secara optimal. Baik, itu tanggapan tentunya dari panelis kita. Nanti selanjutnya setelah jeda kita juga akan berikan kesempatan kepada jubir dari nomor 02, 03 memberikan pertanyaan kepada Bang Said Didu. Nanti bisa dijawab Bang Said Didu dan juga nanti bisa ditanggapi oleh Prof. Ibnu. Tapi setelah yang berikut ini menuju Istana Debat Cawapres 2024 akan segera kembali.